Ini berisi cara pakai Zoom di laptop dan solusi untuk beberapa masalah yang umum terjadi. Daftar waktu isi video dapat sobat lihat di deskripsi atau komentar yang dipin agar bisa langsung menuju bagian yang ingin diketahui saja, jadi nggak buang-buang waktu. Cara install aplikasi Zoom. Buka browser lalu ketik zoom.us/download. Nanti link ada di deskripsi. Pilih Zoom Client for Meetings. Klik download. Buka file Zoom Installer, lalu ikuti saja proses instalasinya. Cara login Zoom. Buka aplikasi Zoom dengan cara klik 2 kali, klik sign in. Biar mudah, pilih saja klik sign in with Google atau sign in with Facebook. Saya akan pilih sign in with Google. Pilih akun Google yang mau digunakan atau login akun Google atau Gmail jika belum login. Klik create account. Kita akan otomatis kembali ke aplikasi Zoom, atau klik Open atau Launch Zoom jika tidak kembali otomatis. Cara ikut meeting sebagai peserta. Cara pertama, tinggal klik link yang diberikan oleh penyelenggara seperti ini contohnya. Klik Open Zoom untuk membuka aplikasi Zoom. Klik Join with Video untuk mengaktifkan web kamera, atau pilih Join without video jika tidak mau. Kalau ada permintaan izin akses kamera atau mic, pastikan pilih Allow atau izinkan. Setelah itu kita tunggu sampai penyelenggara atau host mengizinkan kita ikut meeting. Setelah itu kita klik Join with Computer Audio. Kalau tidak diklik, kita tidak akan bisa dengar suara apa-apa. Setelah itu kita sudah sukses masuk ke ruang meeting online. Cara kedua dengan ID Meeting. Kita buka aplikasi Zoom, lalu klik Join, masukkan ID Meeting yang kita dapat dari penyelenggara, klik Join, masukkan password, minta ke penyelenggara atau host untuk passwordnya, klik Join Meeting. Setelah itu langkahnya sama seperti masuk melalui link sebelumnya. Untuk mengganti nama kita, klik Participants, cari nama kita, klik More, Rename, ketik nama baru, Oke. Sekarang jika sobat bertindak sebagai host atau penyelenggara, lalu di sebelah tulisan New Meeting, kita klik panah kecil ke bawah. Ada pilihan Use My Personal Meeting ID atau PMI. Kalau ini dicentang, maka ID Meeting akan selalu sama. Ini berguna untuk memudahkan misalnya untuk meeting yang akan diadakan berulang dengan peserta yang sama. Kali ini saya pilih tidak centang, klik New Meeting untuk memulai. Klik Join with Computer Audio. Untuk mengaktifkan web kamera, kita klik di tulisan Start Video. Untuk mengundang orang ikut meeting, klik Manage Participants, klik Invite. Yang atas adalah ID Meeting, sedangkan untuk password ada di sini. Kita klik Copy Invitation. Ini akan menampilkan selain URL juga meeting ID dan password. Setelah itu, sobat bisa kirim ini melalui email atau yang lain. Dalam contoh kali ini, saya akan kirim lewat WhatsApp. Setelah itu, peserta bisa klik link atau memasukkan meeting ID untuk ikut seperti yang sudah ditunjukkan awal tadi. Jika sobat bertindak sebagai host, maka akan muncul fitur security. Kalau diklik, kita akan ada pilihan Lock Meeting. Kalau ini dicentang, maka tidak ada peserta baru yang bisa ikut atau masuk. Lalu ada pilihan Enable Waiting Room dan pilihan lain seperti yang terlihat di layar. Kalau kamu centang Enable Waiting Room, maka peserta yang mau join meeting harus mendapat persetujuan dari host dulu sebelum bisa masuk. Ini contohnya ada peserta yang mau ikut, akan muncul notifikasi seperti ini. Klik Admit untuk mengizinkan peserta masuk atau klik See Waiting Room untuk melihat lebih jelas. Untuk lihat daftar peserta bisa juga dengan klik Manage Participations. Yang atas ini adalah waiting room atau ruang tunggu. Ini statusnya mereka belum bisa lihat maupun dengar meeting. Ketika host klik Admit, baru peserta bisa masuk. Ya, ini tampilan kamera dari peserta. Di list peserta, kita bisa mute atau matikan mic peserta. Kalau kita klik More di nama peserta, akan muncul pilihan seperti ini. Kalau ingin mengeluarkan peserta, klik Remove. Di bagian bawah ada pilihan Mute All untuk mematikan semua mic peserta kecuali host. Gambar mic dicoret artinya mute. Klik Unmute All untuk mengaktifkan semua mikrofon peserta. Kita bisa menjadwalkan meeting selanjutnya. Tinggal klik di bagian Schedule, nanti bisa atur judul atau topik meeting,
tanggal dan waktu, password, dan sebagainya yang sobat bisa lihat dan pelajari nanti. Ini berguna agar kita bisa kirim link atau undangan sebelum meeting berlangsung. Sekarang kita bahas navigasi dan beberapa permasalahan yang kadang terjadi. Yang pertama, kalau tidak ada suara sama sekali, sobat lihat di pojok kiri bawah kalau ada gambar panah ke atas dengan tulisan Join Audio, kita perlu klik dulu. Lalu klik Join with Computer Audio. Kalau masih tidak ada suaranya, sobat klik panah ke atas di samping gambar mic, lalu pilih mic atau mikrofon dan speaker yang mau digunakan. Mic berfungsi untuk kita bicara, sedangkan speaker untuk mendengarkan. Kita bisa klik Test Speaker and Microphone untuk tes suara. Kalau dengar suara dari speaker, klik Yes. Kalau tidak, pilih speaker yang lain. Untuk tes mic, ketika kita bicara akan terlihat ada gerakan volume di bawah. Untuk mute atau mematikan mic, tinggal klik icon microphone. Gambar mic dicoret menandakan mic sedang mati. Walau mic mute atau mati, kita tetap bisa dengar suara pembicara. Untuk mematikan web kamera, kita klik di icon video. Sistem Zoom akan otomatis fokus menyorot layar berdasarkan sumber suara terkencang. Seperti ini contohnya. 1, 2, 3, tes 1, 1, 2, 3. Saya pindah ke perangkat lain. Dan Zoom otomatis menyorot ke perangkat sumber suara. Khusus untuk host, kita bisa spotlight video atau fokuskan video ke salah satu peserta saja. Jadi tidak ganti-ganti seperti barusan. Caranya klik Manage Participants, pilih peserta, More, klik Spotlight Video. Untuk matikan, arahkan kursor ke video, lalu klik Cancel the Spotlight Video. Di bagian atas, kita bisa lihat beberapa peserta. Kita bisa klik 2 kali untuk fokus atau pin peserta yang dipilih. Bedanya dengan spotlight video, kalau pin video hanya tampilan di kita saja. Peserta lain tetap fokus ke pembicara atau ke spotlight video. Untuk kembali fokus ke pembicara, klik Unpin Video. Kita bisa klik di kanan atas ada tulisan Gallery View untuk menampilkan thumbnail para peserta. Kita juga bisa klik 2 kali di thumbnail untuk fokus ke salah satu peserta. Saat ini peserta cuma ada 3, tapi kita bisa tampilkan sampai 49 peserta sekaligus di Gallery View yang nanti diajarkan caranya. Untuk kembali fokus ke pembicara, klik Speaker View. Di sebelahnya ada tombol full screen seperti ini tampilannya. Ini pilihan mau tampilkan thumbnail peserta lain atau tidak. Untuk ketampilan sebelumnya, klik Exit Full Screen atau klik 2 kali di layar. Untuk melihat list daftar peserta, klik Participants. Klik Raise Hand untuk angkat tangan seperti di dalam kelas untuk minta izin bicara atau lainnya. Klik Chat untuk mengirimkan pesan teks. Kita bisa pilih untuk kirim pesan ke semua peserta atau everyone, atau khusus mengirim pesan ke peserta tertentu saja. Kita sebenarnya bisa kirim file lewat fitur chat, tapi ini sepertinya khusus untuk sesama pengguna laptop atau PC. Karena saat saya coba kirim file, perangkat yang menggunakan ponsel Android tidak dapat menerima file tersebut. Lalu reaction hanya ada 2 pilihan seperti ini. Ini berguna misalnya untuk voting suatu keputusan. Untuk menampilkan PowerPoint, kamu buka dulu filenya, lalu atur menjadi full screen dengan klik icon ini atau tekan F5. Nah, karena ini tampilan full screen, maka untuk kembali ke aplikasi Zoom, kamu bisa tekan dan tahan tombol Alt, lalu tekan Tab beberapa kali sampai berpindah ke aplikasi Zoom. Setelah itu, pilih Share Screen. Kita pilih PowerPoint yang full screen. Ini adalah tampilan ketika Share Screen aktif. Panel kontrol ada di atas sini yang akan muncul menu tambahan kalau kita arahkan mouse di bagian sini. Pilih menu Annotate untuk menampilkan fitur Drawing. Ketika ada yang share screen, peserta lain juga bisa mengaktifkan fitur Annotate untuk menanggapi. Dan untuk kontrol PowerPoint, tinggal pencet tombol kiri dan kanan di keyboard seperti biasa. Kalau tidak gerak, klik dulu di tengah layarnya. Klik Stop Share kalau sudah selesai sharing layar. Pada dasarnya kita bisa membagikan semua yang tertampil di layar komputer. Ada juga pilihan whiteboard, ini akan menampilkan layar putih dengan fitur drawing atau menggambar yang sederhana. Di fitur share screen bagian advance ada pilihan portion of screen untuk membagikan hanya sebagian layar, untuk membagikan musik atau suara saja, menampilkan dari kamera kedua dan juga untuk menampilkan file dari cloud storage. Ini nanti sobat bisa eksperimen sendiri biar lebih paham. Record.
Untuk fitur record atau perekaman meeting bisa dilakukan oleh host atau penyelenggara. Kalau kamu adalah peserta dan ingin merekam, maka perlu minta izin ke host terlebih dahulu. Kamu bisa chat ke host untuk minta izin. Dari sisi host, lihat di daftar participants, pilih peserta, lalu pilih allow record untuk mengizinkan merekam. Menu record hanya muncul untuk pengguna PC atau laptop. Kalau di ponsel tidak ada pilihan record. Kalau mau rekam di ponsel, perlu install aplikasi screen recorder. Kalau sobat mau pakai kamera handycam, DSLR, mirrorless atau semacamnya untuk kualitas lebih baik, maka perlu beli alatnya namanya HD Game Capture. Caranya dari handycam atau kamera disambung ke alat HD Capture melalui kabel HDMI. Ini karena kabelnya pendek, saya sambung pakai HDMI splitter. Kabel HDMI yang merah itu dari kamera masuk ke alat HD Capture. Lalu dari HD Capture kita colok ke laptop atau PC menggunakan kabel USB 3.0. Harus USB 3.0 atau yang lebih cepat ya. Nanti di aplikasi Zoom kita bisa pilih mau pakai kamera yang mana. Hanya saja harga alat HD Capture itu cukup mahal. Sebagai contoh Elgato HD60S itu harganya sekitar 2,7 jutaan dan perlu pakai Windows 10. Kalau mau yang lebih terjangkau ada merek EasyCap di range 1 jutaan. Tapi alat ini diperlukan kalau sobat ingin menggelar meeting profesional untuk perusahaan misalnya. Kalau tampilan web kamera kamu terbalik, buka settings, klik video, klik di bagian mirror my video. Di atas ini kita bisa memilih kamera yang mau dipakai. Saat ini saya tidak colok kamera lain, jadi hanya ada satu pilihan. Kita bisa pilih mau tampilan 16:9 atau resolusi original kamera. Kalau seandainya tampilannya gambarnya gepeng, kamu perlu klik Enable HD. Kalau kita scroll ke bawah, akan ada pilihan Display up to 49 participants. Sobat centang ini kalau mau saat gallery view bisa melihat peserta sampai 49 orang. Untuk mengganti background, kita klik di Virtual Background, lalu pilih dari beberapa background yang disediakan. Fitur ini berfungsi baik kalau latar belakang sobat adalah warna solid dan tidak ada tekstur. Sebagai contoh, latar belakang saya ini tidak polos dan hanya bagian samping dispenser air saja yang datar yang bisa menampilkan virtual background. Ini saya ambil kertas putih dan background mulai terlihat. Tapi karena baju saya warnanya mirip, jadi berantakan kelihatannya. Kalau mau hasilnya bagus, disarankan pakai background yang warna hijau polos atau istilahnya itu green screen. Kalau mau pakai background sendiri, klik tanda plus di atas kanan ini, lalu pilih Add Image atau Add Video. Sebagai contoh saya pakai foto ini. Terakhir, kalau mau keluar dari meeting, kamu harus klik Leave Meeting kalau kamu adalah peserta. Kalau kamu host, maka pilihannya adalah End Meeting. Kalau sobat pilih End Meeting for All, maka meeting akan berhenti total. Tapi kalau pilih Leave Meeting, maka hanya kamu saja yang pergi. Tapi meeting masih bisa berjalan. Syaratnya harus pilih orang lain dulu yang bertindak sebagai host. Sebagai contoh, saya pilih peserta ini. Klik More, Make Host. Yes. Bisa dilihat pilihannya sekarang Leave Meeting bukan End Meeting seperti sebelumnya. Dan kita bisa leave atau keluar dari meeting tapi meeting tetap berjalan. Demikian video kali ini, semoga berguna dan terima kasih sudah menonton.